Selamat pagi para kanisian dan teman-teman semuanya yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan kita. Ya, selamat pagi semuanya, pagi, siang, sore, malam. Dimanapun Anda berada ya, kita bertemu lagi di CKB Podcast. Apa itu Pak Banu CKB Podcast? CKB Podcast itu cerita kita bersama Pak Dita. Bersama siapa? Bersama saya. Iya. Jadi memang kita ceritanya harus bersama-sama gitu ya? Iya, bersama biar klop, biar kompak gitu. Oke, baik. Nah, hari ini akan banyak yang kita ceritakan tentunya Pak Banu. Yo, jelas. Kalau enggak ngapain kita di sini? Pasti jelas. Ngomong-ngomong soal jelas, kita berdua ini pakai kacamata Pak Banu. Iya. Nah, apa yang membuat kita jadi tidak jelas Pak Banu hari ini? Membuat jelas mata saya jenuh Pak Dita hari ini tuh. Jenuh, capek Pak Dita. Kok bisa? Bagaimana ya? Jadi banyak aktivitas, banyak kegiatan. Jadi matanya jadi capek, tambah jenuh gitu. Kok saya sih gitu, Adita gimana? Kok bisa ya capek jadi jenuh? Nah, makanya itu. Kok bisa gitu deh. Ngomong-ngomong soal jenuh ya, jenuh. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang situasi jenuh. Jadi supaya kita juga bisa tahu gitu ya. Sebenarnya jenuh itu seperti apa gitu ya. Yeah. Nah, kita sudah kedatangan banyak teman-teman. Jadi bisa langsung nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. Ya, ada siapa aja tuh Pak Dita? Nah, yang pertama. Kelihatan ya. Siapa? Mungkin kita panggil satu-satu kali ya. Yang pertama ada Nathan Chrisbert. Ya. Oke, Nathan Chrisbert. Ya. Halo teman-teman. Halo Nathan. Oke, kemudian berikut ada Marcelinus Danendra. Halo teman-teman. Oke. Ya. Terus Bapak Anton Hasti. Ya. Halo para kanisian. Halo kanisian, Pak Dita, Pak Banu, apa kabar? Halo Pak Hasti, powerful sekali Pak Hasti. Kalau jenuh berarti kacamatanya. Iya. Kalau jenuh kacamatanya dilepas. Ini saya nggak bisa melihat Pak Hasti dengan jelas. Kalau saya lepas mata saya segaris Pak Hasti. Nah itu yang berkacamata aja jenuh, yang pakai alat aja jenuh. Nah terus kita gimana? Gitu ya. Ya selanjutnya kita panggil Pak Yohanes Sugeng Riyadi. Halo Pak Sugeng. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang teman-teman, Pak Dita, Pak Banu dan Pak Asti. Ya, kita ketemu lagi di CKB Podcast. Kita bersama podcast. Wah. Sebenarnya ini program baru ya. Jadi saya itu sama Pak Banu ngobrol-ngobrol ini enaknya ajak temen nih gitu. Yoi, masa cuma berdua. Biar rame kan. Jadi ajak Pak Asti, Pak Sugeng, Nathan sama Danen. Ya, jadi ngobrol-ngobrol soal jenuh tadi, kita mau ngobrolin soal jenuh. Nah, pertama-tama saya mau nanya dulu nih ya, pengalaman selama hari ini tentang kondisi kesehatan mereka masing-masing tentunya Pak. Oh iya, harus ditanyakan karena sehat belum tentu waras. Oh gitu. Sehat belum tentu waras. Sehat belum tentu waras. Iya. Bedanya waras sama sehat apa Pak? Kalau sehat itu tidak sakit. Kalau waras itu nanti berpengaruh sama pikiran. Gitu iya. Ya? Pikirannya yang sakit. Pikirannya yang sakit kalau berbicara kewarasan itu. Oh gitu. Jadi waras sama sakit itu beda. Beda. Baik. Danen, silakan Danen. Perkenalan diri dulu dong. Kamu ada di mana? Siapa? Gitu. Ya, nama saya Marcelinus Danendra Hendratmoko. Sekarang saya keadaannya lagi di rumah karena lagi corona seperti ini kan Pak, nggak berani keluar rumah. Nah. Oh, nggak berani keluar rumah. Ada apa Danen? Ya takut terserang virus lah Pak, yang pasti. Oh, takut terserang virus. Serangan udah bukan dari musuh ya, tapi dari virus. Iya. Baik. Danen sekolah atau di rumah atau gimana nih? Habis selesai sekolah sih Pak, habis selesai sekolah. Jadi sekolahnya di rumah ya, nggak berani keluar ya? Di rumah terus ya Danen. Oh iya Pak, jadi anak rumahan sekarang.
Waduh, dari anak Anak rumahan Mbak rumah. Dita. Keren. Terima kasih Danen. Sip. Nathan. Chrisbert. Iya, Pak. Ya. Yuk, silakan jelaskan kondisi kamu sekarang. Kamu lagi di mana? Habis ngapain? Ayo, Nathan. Saya di rumah aja nih, Pak. Saya sih setuju banget sih katanya Pak Banu, sehat itu belum tentu waras, Pak. Hari ini itu saya stres banget, Pak. Saya punya teman. Sehat belum Benar, tentu Pak. waras. Hari ini itu saya stres banget, Pak. Pas banget tadi Pak Dita ngomong tentang manajemen stres kan, Pak. Saya nonton. Iya, Pak. Oke. Jadi sebenarnya yang stres itu bukan karena diri saya sendiri, Pak. Iya. Karena dari kakak saya. Jadi kakak saya ini, kembaran saya, laptopnya rusak, Pak, hari ini, Pak. Iya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia kayak stres sendiri. Terus Jain tugas nggak bisa. Nular, stresnya nular. Iya, Pak. Sebelah saya soalnya, Pak. Berarti besok-besok kita jangan sebelahan, Pak. Iya, Itu kalau stres jangan ajak-ajak kita. Iya. Stres sendiri aja. Kayaknya yang perlu physical distancing itu bukan cuma corona, stres juga perlu kayaknya. Yoi, Pak. Setuju, Pak. Oke. Yuk selanjutnya Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Halo Pak Dita, Pak Banu. Ini ngomongin stres waras sehat. Ini apa sih Pak sebenarnya? Karena saya tuh Pak, agak rancu ya. Saya tuh waras pora gitu loh. Dalam kategori tertentu. Ya, kalau kata Pak Banu tadi kan sehat belum tentu waras, Pak. Betul. Nah, Pak Sugeng lagi di mana nih, Pak? Ini saya di sekolah karena memang belajar online dan kebetulan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Kita physical distancing, guru yang masuk tidak banyak, maka kami masih bisa untuk mengatur jarak, tidak saling berdekatan. Ya, tidak seperti biasa ketika sekolah masuk normal. Jadi benar-benar new normal ini. Kita ke sekolah tapi nggak ada murid dan sudah berjalan berbulan-bulan. Ya, makanya saya tadi bilang ini waras apa ora itu agak sulit memang. Kita kan tiap hari bicara sama komputer ini. Jadi ya waras gitu. Tapi ya kalau orang lihat dari luar ini Pak Sugeng dan teman-teman itu pada bicara sama apa monitor terus ini, emang ada apanya monitornya itu kan gitu. Jadi lama-lama ini dong Pak. Jadi nanti guru-guru itu sekarang beralih profesi jadi penyiar dong ya lama-lama ya. Iya. Ya kalau sehat, puji Tuhan kita sudah 2 kali rapid test ya Pak ya. Tanggal 2 dan tanggal 16 Juli kemarin dan hasilnya kita non reaktif untuk virus yang dimaksudkan. Jadi kita meyakinkan pula kepada orang tua, pada teman-teman Kanisian bahwa kami sebagai Sivitas Akademika di SMP Kanisius itu betul-betul sudah melakukan protokol kesehatan. Maka ini menjadi bagian perhatian kita yang sangat penting untuk meyakinkan mereka juga pada orang tua ya bahwa kita semua dalam kondisi sehat dan siap untuk melakukan pembelajaran online yang walaupun itu kemudian akan tentu memberi dampak banyak hal gitu loh. Ya. Oke, jadi secara apa itu namanya infrastruktur semuanya sudah dipersiapkan safety gitu ya Pak ya. Ya, betul. Cuman yang perlu dipikirkan ketika ini ya, walaupun sudah safety, kita kan tetap dari rumah ya Pak ya, ketika berangkat dan sampai dengan sekolah. Nah itu bagaimana menjaminnya Pak? Iya, kebetulan saya menggunakan kendaraan sendiri. Ya, kesayangan saya punyanya Fiction yang setiap hari menemani saya. Nah, dan wah, luar biasa. Pak Banu dan sama Pak Sugeng tuh. Belum. Besok diajak Pak Sugeng. Lain kali tapi saya ya saya box bonceng kanan apa kiri itu. Iya. Jadi ya kita tetap meminimalisir kontak dengan orang lain terutama yang tidak kita kenal ya.
kontak fisik atau menyentuh barang-barang yang memang biasa disentuh oleh orang lain karena fasilitas publik. Dan kita, kalaupun toh itu terpaksa ya kita, di tas saya itu ada sampai 2 hand sanitizer. Jadi kalau masker itu sampai mungkin ada 4 atau 5 saya bawa itu. Ya pokoknya berusaha untuk mengikuti anjuran dan protokol kesehatan. Itu dari sisi preventif, ya kan? Nah kalau bicara tadi langsung saya menyinggung sedikit mengenai tadi kok jenuh dan lain sebagainya. Kita mulai itu udah dari bulan Maret ya Pak. Saya itu kan kebetulan sekarang itu dalam 2 posisi. Sebagai siswa ya, sebagai guru ya. Sebagai siswa ya, karena kuliah itu harus online. Karena harus online, maka itu mengalami juga apa yang dialami oleh siswa, merasakan juga apa yang dirasakan oleh siswa gitu loh. Lalu sebagai guru ya kita tahu sama-sama kita punya tuntutan, punya program, punya tanggung jawab mendampingi siswa dalam rangka PJJ ini. Maka apapun yang harus disiapkan, diantisipasi ya tetap jalan terus. Mudah-mudahan bisa lancar semuanya dan aman gitu. Baik Pak Sugeng, ditahan dulu ya Pak Sugeng ya. Karena masih ada Pak Asti yang belum menyapa. Satu lagi. Pasti gitu ya. Menanti Pak Asti nanti. Pak Asti. Nafsu saya. Pak Asti, yo. Monggo Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Saya sebenarnya hidup di itu aja sama Pak Sugeng, nggak ada masalah. Apa kabar di sini? Saya lihat tadi kok ada Nathan katanya stres, tapi dari lihat wajahnya kok dia ketawa-ketawa. Saya tidak tahu stresnya seperti apa, stres yang mengembirakan atau seperti apa ini si Nathan itu. Apalagi tadi disinggung awal-awal kok kewarasan dan sebagainya. Jadi paling enak itu menjadi orang gila ya. Istilahnya fisiknya sebenarnya sehat kan dia, hanya nggak waras dan tapi dia sehat. Kita belum tentu Pak. Kita belum tahu, maksudnya belum tentu tahu. Karena kan kau bukan dokter Pak. Oke. Yang penting, tapi yang pasti jangan mau jadi orang gila ya. Gimana ini? Pak Asti sekarang ada di mana nih Pak Asti? Kalau Pak Sugeng ada di sekolah, saya sekarang ada di studio. Oke, luar biasa. Jejer. Bareng. Studio kita beda-beda. Pak Sugeng ada di studio 5, saya ada di studio 1. Oke. Gitu. Keren sekali. Bahasa Indonesia ya? Memang bahasa Indonesia keren ya Pak Asti. Iya benar, ya. Memang harus seperti itu. Jadi kita harus jaraknya kan harus dijaga. Di masa pandemi ini jaraknya harus dijaga, jadi seperti itu. Pak Sugeng ada di studio 5, saya di studio 1, biasanya Pak Banu ini yang ada di luar studio. Di luar studio, ngapain itu Pak dia Pak? Jaga pintu kali ya? Ya biasanya seperti itu. Oke baik, terima kasih Pak Asti, kita akan lanjutkan ya Pak Asti ya. Pak Asti. Oke, ya. Kalau mendengar kata jenuh, kalau Pak Banu tadi kan ngomong ternyata kejenuhan itu bisa membuat diri kita sakit dan bahkan bisa jadi tidak waras tadi. Nah, kalau Pak Asti gimana nih Pak? Kalau mendengar kata jenuh, apa yang ada di pikiran Pak Asti nih? Apa yang terlintas? Ya benar. Kalau jenuh itu ada istilahnya kan kita stuck, kita benar-benar sampai pada suatu situasi yang kita tidak ada pilihan banyak, tapi kita seperti tidak ada pilihan karena kita tidak ada gagasan lagi, tidak ada ide lagi, dan kita tidak melakukan apapun. Kita benar-benar bosan, yang istilahnya kok hanya ini aja terus, hanya seperti ini saja terus. Nah, ini membuat benar-benar sangat istilahnya kebosanan itu sangat bosan. Ya bukan hanya masalah kalau istilahnya gini. Kalau kita makan aja, kalau setiap hari kita lauknya hanya
tempe, terus ya kita bersyukur lauknya tempe, tapi seperti itu kadang-kadang kan bosan. Apalagi ini sekarang kita umum, ya dengan kita tidak bisa pergi kemana-mana, kegiatan kita dibatasi, yang dulu kita bisa gerak macam-macam, sekarang kita juga dibatasi lagi. Nah ini tambah memagari kita seperti itu. Tapi ya untuk kebaikan kita juga. Hanya masalahnya bagaimana kita sekarang manage dan atasi Natal tadi, mengatur kebosanan kita ini menjadi sesuatu yang bisa produktif, bisa keluar dari kejenuhan dan kebosanan ini. Oke. Gimana Pak Banu? Nah, tapi saya penasaran nih. Tadi Pak Asti bilang mengatur biar bisa keluar dari kejenuhan. Nah itu gimana lagi tuh Pak Asti caranya tuh? Kita kan lihat rutinitasnya seperti apa. Ya memang kalau anak-anak mungkin nggak bisa keluar rumah ya, itu tapi paling tidak ketika yang dilakukan di sekolah dia bisa melakukan juga di rumah, seperti misalnya olahraga atau misalnya dia gerak atau misalnya dia di halaman dan sebagainya. Paling tidak hanya diem, tidak hanya tenang saja di rumah, komunikasi dengan orang lain, kemudian juga ada di situ berkegiatan dari satu kamar ke kamar lain, mau lari-lari kayak mau ngapain kayak, nah ini juga membuat sesuatu yang ada istilahnya kita bisa lebih fresh, jangan hanya berkutat pada satu kegiatan. Kalau kita seperti itu dan kita tidak kalau saya sendiri otomatis memang di awal-awal dulu ya, di mungkin Maret April itu ya yang membuat kejenuhan benar-benar di puncaknya tapi ya kita harus keluar dari situ mau tidak mau karena kita harus menghadapi. Iya. Benar ya, jadi kalau melakukan rutinitas yang berulang-ulang ya, itu memang kadang membuat suatu kondisi di mana kita harus mencari sesuatu yang baru, ya, supaya kita nggak yang terjebak dalam sebuah kejenuhan. Kan? Nah, kalau kayak gini nih ya biasanya yang sering mencari-cari tantangan baru biasanya anak-anak nih Bapak. Biasanya mereka ingin mencari hal baru untuk mengobati gimana nih biar nggak jenuh. Aku harus ngapain? Biasanya mereka lebih lebih brilian idenya daripada kita. Ini, mereka kan di masa-masanya yang pinginnya tuh ya, beraktivitas yang biasa gitu loh. Nah, ini kita mau panggil siapa nih Pak Banu nih? Kayaknya nih yang sudah nggak tahan keluar nih, Danen. Danen. Oke Danen, silakan. Ngomongin jenuh ya Pak. Saya sebenarnya beberapa hari yang lalu juga sempat jenuh nih Pak, jenuh dengan keadaan gitu kan Pak. Tapi saya tidak terlepas dalam keadaan, saya tetap mencarilah tantangan baru. Misalnya saya hobi menulis, saya tuangkan dalam sebuah tulisan. Terus mungkin buat kalian yang punya adik atau kakak, isengin aja adiknya, kakaknya. Ntar kan berantem tuh. Jadi ini baru Pak, kegiatan. Bisa alternatif itu Pak. Alternatif ya? Iya, alternatif kegiatan. Tapi merugikan. Iya sih. Tapi kan nggak bosan sedikit lah. Oh, yang penting kreatif. Oke. Gimana Danen? Adik kamu setelah kamu usilin diapain? Marah, dilaporin orang tua, saya kena marah. Seru itu Pak. Oke. Terus dalam rangka musir kejenuhan dia usilin orang lain. Pernah nggak Bapak nih ngusilin orang lain? Pernah. Saya waktu itu kalau di sekolah ya, kan saya juga banyak aktivitas nih di sekolah nih. Jadi guru apa jadi murid nih? Jadi guru dong. Jadi guru. Kalau misalnya ketemu Pak Andi, itu kadang saya usilin. Saya foto paparazzi dia kalau dia lagi merem gitu di kursi tidur, saya foto. Berarti apa yang dirasakan ketika berhasil mengusil? Ada asik tuh, ada hiburan tersendiri gitu loh. Berarti tujuannya ketika jenuh kemudian mengusil itu tujuannya apa Bro?
Untuk mencari hiburan. Iya. Oh, jadi supaya tetap jadi terjaga moodnya gitu ya. Berarti itu yang sering dilakukan Danen. Iya. Oh, lalu gimana dengan ketika ngusilin ya? Ngusilin. Terus si anaknya nih jadi ngerasa nggak enak nih. Marah itu tadi adiknya Danen ngelaporin nih ke orang tua gitu kan. Itu artinya kan berarti sudah merugikan orang lain. Nah, terus gimana nih tanggung jawabnya? Apakah ketika menyenangkan diri sendiri ini harus selalu merugikan orang lain? Oh, enggak. Oh, gimana? Enggak. Kalau memang Pak Andi misalnya marah ya sama saya, ya saya minta maaf. Saya minta maaf. Lalu berarti ini Pak Andi nggak suka nih kalau dijailin. Kemudian ngajak kegiatan lain yang memang fair. Kadang itu main basket di sini di sekolah. Jadi kan nggak merugikan itu. Berarti tetap mengupayakan kegembiraan dengan tidak merugikan orang lain. Nah, coba sekarang Nathan. Halo, Nathan. Nah, ya, Pak. Nathan. Dalam rangka jadi ya. Kalau kembar nih. Iya kan? Iya, Pak. Kalau saya sih berdua. Iya, tentulah kita ngerjain apa-apa berdua kan. Kalau saya apapun dilakukan lah Pak, soalnya kan kita kan nggak tahu kapan selesainya kan. Jadi ya tetap kreatif aja. Mau dari main tenis meja, mau bersepeda, bikin puisi, semuanya kita lakuin. Dan kalau menurut saya itu yang penting kita ada komunitas Pak. Oh, oke. Komunitas, menarik di komunitas. Iya Pak. Misalnya kayak saya kan ikut komunitas sepeda Pak. Jadi itu orang-orangnya friendly banget Pak. Dia kayak dukung kita banget. Lagian kan mereka tahu kan kita pasti jenuh. Anak sepeda ini. Join Pak. Kemana Pak kita Pak? Serpong Pak, Alam Sutra. Oke, Serpong ya. Langsung ketemu di sana. Saya naik taksi. Siap Pak. Janjian kita Pak. Ya. Jadi lewat komunitas itu bisa menemukan sesuatu yang menggembirakan. Situasi yang baru. Pak. Oke. Nah, terus yang penting produktif ya Pak. Nah itu. Produktif gimana nih? Kalau menurut saya kita lakuin apa aja harus ada tujuannya kan Pak, meskipun di kondisi saat ini. Dan kita juga jangan lupa tetap happy Pak, kayak pasti Pak, senyum terus Pak, mantap. Oke. Bales nih ceritanya bales nih. Ampun Pak. Oke, ya. Udah, Pak. Nathan, ternyata diolah melalui komunitas. Ya, kalau Pak Dita sendiri gimana nih? Tips mengatasi kejenuhan itu tuh. Waduh, ceritanya panjang nih kalau kejenuhan ya. Karena saya benar-benar merasakan selama hampir 5 bulan ini, di 3 bulan pertama saya jenuh. Saya sudah sampaikan ke teman-teman sebelumnya ya, pengalaman saya terkait kejenuhan saya sendiri. Saya itu 3 bulan, di 1 bulan pertama itu sakit dan jenuh dan stres. Nah, sampai sakit itu separah itu ya? Iya, karena efek kejenuhan itu. Kekhawatiran yang berlebihan. Oke. Itu lebay. Iya. Awal-awalnya COVID itu kan, terus saya jadi takut mau kemana-mana. Parno gitu. Parno gitu kan. Akhirnya jadi pikiran kan? Jadi kepikiran. Apalagi saya nonton berita tiap hari. Iya. Yang isinya tentang pertambahan jumlah kasus gitu. Lalu sebenarnya bagus sih berita, kita tahu ya jadi informasi. Tapi pada saat itu saya saking parnonya, saya jadi kepikiran, cemas, khawatir, dan akhirnya pusing, nggak enak badan, demam, nggak jelas, periksa ke dokter ternyata stres. Setelah stres 1 minggu selesai, terus berikutnya saya nyambung dengan asam lambung dan sampai dengan tipes, selesai 1 bulan. Rangkaian kejenuhan dan mengakibatkan sampai dengan sakit pada waktu itu. Nah setelah itu saya mencoba untuk memframing ulang. Nah, mindsetnya istilahnya. Bentuk lagi ya. Mindsetnya itu framing ulang. Supaya saya lebih tetap semangat gitu. Saya hanya mengeluarkan 3 kata. Apa? Hidup itu mudah, semuanya gampang, Tuhan itu baik. Nah itu saya katakan kepada diri saya dalam hati. Setiap hari. Dan akhirnya sampai sekarang saya happy dan saya bisa menemukan komunitas baru seperti Nathan melalui komunitas sepeda. Anggotanya siapa aja? Saya.
Pasti. Ya, terus ada teman-teman yang Oke. kalau Pak Bandung mau ikut juga boleh sih. Aduh. Nah, terima kasih Nathan. Mantap. Ternyata pengalaman kita sama gitu ya. Ternyata menemukan Iya, Pak. di luar kebiasaan kita sebelumnya itu atau justru gini ya, dari pandemi ini kita bisa melahirkan kreativitas kita dalam rangka bagaimana supaya hidup kita ini tetap berkualitas gitu. Iya, benar. Oh, gitu. Nah, sekarang kita dengar Pak Sugeng nih. Oke. Nah, Pak Sugeng. Pak Sugeng. Gimana Pak Sugeng? Ya, gimana? Berkaitan dengan manajemen stres ya. Iya. Di awal saya sudah menyampaikan bahwa saya itu secara psikis, mungkin teman-teman yang di sekolah waktu itu bisa melihat dari pagi sampai malam, bahkan kadang-kadang kalau paginya ngajar, siang sampai malam itu saya ya kuliah, yang ngerjain tugas kuliah, punya deadline tugas seminggu itu bisa 2-3 tugas tulisan untuk diselesaikan. Nah, kalau dibilang nggak stres itu bohong, pasti stres, jenuh iya. Ya. Lalu bagaimana saya mengatasi? Karena itu hampir keseluruhan itu aktivitas psikis ya yang saya lakukan dari pagi sampai malam, maka saya cari aktivitas fisik. Kebetulan saya itu punya turunan ahli masak. Saya kira turunan dari keraton apa dari bukan turunan chef tapi ahli masak. Masaknya itu masak ala kadar ya. Artinya hanya hobi masak saja. Kebetulan kita juga agak hati-hati untuk makan di warung ya kan. Saya lebih baik dengan beberapa teman itu belanja bahan mentah, lalu kita masak sendiri, berkreasi sendiri. Wah, malah PJJ itu skill yang meningkat, salah satunya adalah keterampilan memasak. Nah itu. Jadi aktivitasnya ya yang penting positif lah gitu, seperti tadi kata Nathan ya. Yang kedua, setelah berjalannya waktu dan pemerintah sudah mulai memberi sinyal bahwa ada new normal, beberapa tempat bisa dikunjungi, dibuka, hobi saya kembali touring, tetapi tetap safety. Saya tidak mencari keramaian, saya mencari yang sepi-sepi, jarang orang. Kemana tuh Pak? Wah, itu jalurnya jalur ini melintasi gunung-gunung itu di perbatasan di perbatasan Cianjur Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, itu daerah Jonggol Citerep naik itu. Wah itu kalau daerah situ, wah itu saya tadi malam aja baru pulang dari Cianjur. Ngapain Pak? Malam-malam Pak? Touring. Kebetulan ya ada sedikit omongan bisnis lah dengan teman gitu kan. Ya katanya harus positif. Oh iya. Positif itu kan kalau tidak menghasilkan sesuatu ya kurang pas gitu loh. Apa? Touring itu kan melakukan perjalanan jauh ya Pak? Betul. Nah, terus ketika melakukan perjalanan jauh itu kan akan menguras energi dan tenaga ya Pak? Iya. Nah itu kan otomatis fisiknya akan mengalami sedikit penurunan. Vitalitas. Ya. Nah, lalu gimana Pak supaya bisa tetap terjaga, aman, terjaga, lalu tidak mudah terserang oleh virus corona ya? Oh ya. Corona ini tubuh itu juga terhadap daya tahan tubuh yang kurang fit itu sangat mudah sekali, rentan. Ya. Nah, ini kan kebiasaan saya yang sudah lama. Jadi kalau saya melakukan perjalanan jauh, riding atau touring itu, saya punya jadwal 2 jam kurang lebih. Saya harus istirahat. Secara fisik saya istirahat, motor atau kendaraan juga istirahat. Jadi ritme itu tetap saya jaga supaya daya tahan tubuh saya tetap bisa terjaga supaya tidak drop gitu loh kalau terlalu capek. Apalagi jalur-jalurnya kan jalur pegunungan itu kan butuh ekstra konsentrasi ya. Jalurnya itu jalur naik turun dan beberapa diantaranya jalur off-road. Jadi saya harus ekstra hati-hati. Nah, yang ketiga kuncinya
melakukan sesuatu dengan senang hati. Tuh. Ya, jadi ada passionnya di situ. Kalau kita melakukan sesuatu ada passionnya, saya kira banyak hal lain juga bisa terdorong untuk mewujudkan apa yang kita harapkan begitu. Oke, jadi memang benar ya. Ya. Di pandemi ini justru membuat kita semakin jadi kreatif ya. Ya, apalagi apalagi waktu Pak Sugeng tadi kan bilang touring untuk mengusir kejenuhan. Itu pasti kan selain itu juga untuk mencari inspirasi baru lagi dalam menginspirasi dalam mengajar dan lain sebagainya. Jadi itu penting itu. Jadi biar tetap fresh gitu ya. Nah, guru itu kan di depan layar monitor terus ya. Depan layar monitor terus. Jadi supaya nggak bosan juga, perlu kreativitas supaya tetap terjaga moodnya ya. Supaya nggak stres. Oke, tapi tetap safety ya Pak ya. Tetap safety. Saya tetap menjauhi yang tadi saya sampaikan, kerumunan. Walaupun sempat ada di tempat area wisata, tetapi saya tidak kemudian berkerumun dengan orang karena memang itu bukan karena wisata alam ya. Jadi kita bisa cari tempat sendiri yang memang safety buat kita gitu loh. Nggak makan Pak. Oh makan. Iya. Cari tempat makan. Nah gimana nih Pak nih? Saya kebetulan kalau di daerah tertentu saya sudah punya kenalan, jadi memang saya tahu bagaimana riwayatnya itu tidak terkena dampak dari itu, dan memang seperti tadi saya katakan itu sepi, jadi menyepi, jauh dari kerumunan orang yang tidak tahu gitu loh, yang entah dari mana itu kemudian berkerumun, itu tidak. Saya cari tempat yang memang ini, bahkan kadang-kadang touring itu kan camping. Touring camp, kita sering begitu. Jadi motor saya itu ada alat masak bahan makan alat camping Jadi betul. Itu pindah rumah, menyepi. Jadi gini ya Pak Banu ya. Memang tidak boleh sembarangan ketika keluar rumah. Iya. Walaupun yang kita cari adalah gembira. Jadi tetap harus mempertimbangkan segala protokol yang ada, tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Iya, harus dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai itu malah jadi bumerang untuk kita sendiri, Pak Dita. Sakit, malah tambah stres itu tadi, nggak waras gitu. Benar juga deh. Cari inspirasi ke tempat-tempat yang memang dirasa bisa tetap menjaga kesehatan, jaga mood dan lain sebagainya, itu penting sih. Karena menurut saya Pak Dita ya, walaupun kita PJJ seperti ini, mobilitas kita tuh tetap tinggi loh. Ya, gimana maksudnya? Kegiatan kita tetap banyak dan lain sebagainya. Dan apalagi di jalan saat pulang pun sekarang juga sudah macet lagi. Iya. Jadi hampir normal. Iya, hampir normal. Ya. Jadi hampir bukan ada bedanya. Normal tapi hampir normal, sudah mendekati normal. Memang perlu dijaga, kalau enggak ya. Keramas ya, Banu? Iya, keramas tuh. Dari tadi tuh kita ngobrol terus ya, tapi Pak Banu juga belum nyering apa nih sendiri gitu. Coba gimana Pak Banu? Yang mana nih? Mau kita mulai dari yang mana? Kita semua tadi tuh udah ngobrol Pak Banu, panjang lebar nih. Kejenuhan, stres, menghadapi dinamika dalam corona, new normal dan lain sebagainya. Pak Banu gimana? Oke. Kalau saya nih Pak Dita ya, kebetulan karena di rumah itu perangkat terbatas, jadi dan tetap harus melaksanakan PJJ. Bentar. Pak Banu ini aktivitas sehari-harinya ngajar. Ya. Lalu perangkat yang dimaksud adalah perangkat untuk perangkat pembelajaran. Ya. Oke. Terus? Terbatas. Nah, karena perangkat terbatas dan tetap katakanlah kualitas pembelajaran tetap harus terjaga. Jadi saya tetap harus ke sekolah untuk dapat melaksanakan pembelajaran itu. Nah, di sekolah ini meskipun tidak bertemu dengan para siswa, tapi kan saya tetap bertemu dengan beberapa teman yang mungkin mengalami hal yang sama. Jadi di situ ya Pak Dita, Pak Andi, jadi di situ kita saling ngobrol, saling bertukar pikiran. Gimana sih caranya biar nggak jenuh, biar nggak bosen, biar pembelajaran itu semakin berbobot tuh gimana caranya. Nah, buat saya bercerita itu merupakan salah satu
solusi biar tidak jenuh. Gimana? Ya, karena dengan treatment. Karena perlu apa ya? Perlu mood buster, perlu penyemangat gitu loh. Perlu penyemangat. Itu bener mood buster, bukan ghostbuster. Bukan dong. Oh, bukan. Bukan dong. Saya tertarik nih. Ternyata ngobrol adalah treatment. Ketika kejenuhan itu mulai datang. Lalu cerita dengan siapa dan apa yang diceritakan, Pak Banu? Oke, cerita dengan siapa bisa dengan siapa saja. Tentunya apa yang diceritakan pasti sama-sama menceritakan tentang keresahan. Dan keresahan antar saya dengan orang yang saya temui biasanya berbeda. Dan cara menyikapi keresahan itu pasti juga berbeda. Nah, di situ kita bisa bertukar pikiran. Oh, jadi kalau keresahannya ini tuh tipsnya mengatasi itu seperti ini. Jadi kita bisa sharing ya. Sharing is caring. Biasanya sharing sama siapa, Banu? Oh, banyak. Ada Pak Dita, ada Pak Andi, Pak Sugeng, Pak Asti. Jadi istilah kata ya berobat jalan. Iya, berobat jalan. Istilahnya belajar itu nggak ada hentinya. Kita dengan siapapun dimanapun tetap harus gini ya. Proses belajar itu terus berjalan. Terus berjalan, nggak bisa dipungkiri. Dan kadang gini, ada orang yang untuk sharing itu malu atau takut. Nah, ini berbahaya sih sebenarnya Pak Dita. Nah, kok bisa? Karena kalau dipendam sendiri itu malah jadi itu tadi stres itu lagi, sakit. Jadi memang relasi itu kan penting. Penting banget. Tapi kan dalam kondisi saat ini kan kita susah nih untuk berrelasi nih. Harus pakai katakanlah pertemuan virtual dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Pak Dita tipsnya gimana nih? Kan kita pertemuan virtualnya kan banyak sekali. Ya. Ya, tapi sebenarnya satu hal yang perlu disadari ya. Jadi ini jadi membahas materi saya di kelas tadi. Iya, karena saya nonton tadi. Jadi apa yang disampaikan Pak Banu tadi hampir persis apa yang seperti saya katakan. Enggak, gini. Saya guru BK ya. Kita tanya Nathan saja. Oke. Ya, Nathan. Biar lebih valid ya. Oke, ayo Nathan. Halo Nathan. Nathan muncullah. Ya. Oke. Ya, Pak. Nathan, gimana Nathan? Gimana, Pak? Jadi Pak Banu tadi kan ngobrolin tentang PJJ itu strateginya gimana? Karena kita tetap butuh relasi, kita tetap butuh interaksi gitu loh. Sedangkan PJJ kan kita ada di rumah. Interaksinya terbatas. Nah, padahal Pak Banu tadi kan ngomong ketika ngomong dengan orang, sharing itu adalah salah satu treatment. Treatment untuk diri kita sendiri ketika sharing itu sudah berjalan gitu loh. Oh iya, ada pandangan lain. Oh iya, ada masukan seperti ini, seperti itu. Nah, gimana Nathan? Kalau kamu sendiri gimana nih selama PJJ? Kalau saya sih enak, Pak. Kan ada kembaran, Pak. Oh iya. Saya lupa. Iya. Jadi kalau ada masalah apa, langsung ngomong. Ya kan? Misalnya ada masalah nih, kita langsung diskusi gimana gitu. Kayak kita enak lah, ngomong apa aja boleh gitu kan. Oh, ngomong apa aja boleh. Jadi sebenarnya kalian berdua sama nggak sih yang dirasain? Iya. Kembar nih ya? Kembar sama nggak? Halo? Sama-sama beda lah, Pak. Sama-sama beda. Gimana nih? Gimana lagi sama tuh, beda nih? beda. Sama-sama beda. Coba gimana? Sama-sama beda. Ya kan kita kembar, Kak. Kelihatannya sama, tapi ya kita di balik itu ya banyak yang beda, yang banyak orang kadang nggak mengerti gitu. Kayak hobi kita beda, pemikiran kita beda. Tapi maksudnya kalau masalah kita komunikasi ya kita lancar-lancar aja. Soalnya kan sahabat terdekat saya kan kembaran saya, jadi kita mah saling terbuka aja, itu kuncinya, Pak. Berarti memang benar ya. Jadi ketika kita share, kita ngobrol dengan orang lain, itu seperti treatment kepada diri sendiri gitu ya? Benar, Pak. Oh, jadi ada sesuatu yang memang ya disampaikan gitu ya. Jadi plong gitu atau gimana ya? Gitu ya, Pak Banu? Iya. Jadi tenang rasanya gitu, Pak. Udah keluar semua gitu. Oh, jadi rasanya gitu ya. Ya, walaupun gini Pak Dita, walaupun belum tentu masalah itu selesai itu belum tentu. Tapi setidaknya ketika kita bercerita, kita ada kelegaan tersendiri itu loh.
kelegaan tersendiri. Dan itu penting. Gitu. Benar, Pak. Nah, ini kalau Nathan, Pak Banu itu masih bisa berinteraksi dengan orang-orang. Apalagi Nathan ada kembarannya. Iya. Nah, kalau Danen pakai Agi Bunshin, Naruto. Danen ini nggak kembar gitu loh. Iya. Coba Danen, gimana kalau kamu? Saya sih biasanya hampir tiap malam ya Pak, hampir tiap hari sekarang. Saya sama teman-teman saya di Discord gitu Pak, ngobrolin macam-macam Pak. Misalnya ada PR apa kesulitan, terus di sekolah ada apa aja, misalnya internet lemot gitu-gitu Pak. Tapi kadang pun kalau kita udah ceritain, kadang pasti ada satu masalah yang tersimpan dalam hati kita Pak. Belum kita nggak berani kita ungkapin. Pasti ada selalu gitu Pak. Walaupun seterbuka apapun kita, pasti ada salah satu masalah yang kita nggak bakal kita ceritain ke orang siapapun dan hanya diri kita yang tahu Pak. Terus itu disimpan sebagai apa? Rahasia. Nah, atau tetap jadi unek-unek atau gimana tuh? Itu kadang sih masih menjadi unek-unek kita. Kalau saya sendiri ya Pak, saya pribadi saya akan nunggu waktu yang pas untuk saya ngomong itu Pak. Kadang ada timing yang nggak pas saya buat ngomongin itu, jadi masih saya simpan. Untuk partner ngobrol sendiri ada nggak kriteria dari kamu sendiri? Saya sih kriterianya selama bisa nyambung ke pikiran saya, selama dia masih waras Pak, nggak kayak saya gitu Pak. Waras lagi. Apa itu tersinggung ya? Iya. Dilanjutkan Danen. Gimana? Ada kriteria kah orang-orang yang memang bisa diajak? Ya, kamu ajak sharing dan lain sebagainya. Saya sih nggak ada kriteria Pak, selama dia mau ngomongin apa, selama saya juga merasakan sama, saya akan ngobrol sama dia. Nggak peduli orang itu siapa. Biasanya sih teman dekat saya, sahabat saya gitu-gitu Pak, yang bisa saya ajak sharing lah. Kadang untuk kita sebagai anak-anak itu Pak, untuk cerita ke orang tua, cerita ke keluarga itu kadang malah membuat kita takut Pak, karena ya biasalah Pak, orang tua kan kadang generasinya beda sama kita. Yang dialamin orang tua pas masih kecil sama kita pasti beda Pak. Gitu ya. Jadi lebih nyaman ketika dengan teman yang sebaya. Iya. Nah, tapi ketika kamu ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang tua, lalu bagaimana ketika kamu tidak bisa menyampaikan karena ada kriteriamu tadi? Oh, ini nggak sebaya gitu ya. Terus gimana? Kalau saya sih biasanya yang saya ceritakan ke orang tua tuh yang hal umum-umum aja Pak, nggak yang khusus banget. Contohnya toilet umum. Saya misalnya ada masalah umum. Ini yang umum-umum ya, nggak salah ya. Umum. Gimana Danan? Ya yang umum misalnya ada di sekolah ada kegiatan apa, ada masalah apa sama teman, kadang saya ceritain Pak. Selama itu tidak menjadi beban buat orang tua, saya ceritain. Kadang kan orang tua mikirin kita juga jadi beban Pak. Kita sebenarnya jadi beban juga buat orang tua. Oh iya benar, luar biasa. Iya benar. Tetap menunjukkan kemampuan dari jawab dengan mencari alternatif di mana. Nah ini alternatifnya. Sejauh mana kamu bisa membicarakan permasalahanmu ini dengan orang lain? Artinya harapanmu apa sih ketika ngobrol bebas dengan orang lain ini gitu loh? Kalau dalam pikiran saya pertama tuh pasti nemuin solusinya Pak. Kita tuh pasti kalau bicara suatu masalah pasti kan kita juga mau solusinya. Yang kedua itu setidaknya melegakan kita Pak, yang seperti yang tadi dibilang Nathan. Yang penting kita lega dulu Pak, lega, nggak ada beban. Jadi kita nyelesain masalahnya, nemuin solusinya juga tepat, nggak solusi yang salah gitu loh Pak, kasarnya. Oh, jadi tetap kamu lihat ya, artinya juga ketika ngobrol ya nggak asal ya. Iya, kan tadi Danan juga bilang ada satu hal yang nggak bisa dibicarakan ke orang lain, yang harus disimpan. Tunggu timing yang tepat, tunggu orang yang tepat untuk bercerita. Nah, ini ada hal menarik nih Pak Dita. Ini, kadang ada orang, ini saya sendiri aja deh contohnya. Saya sendiri. Kadang kalau saya ingin
menceritakan diri saya sendiri, tapi katakanlah saya takut atau saya malu, itu saya menggunakan koncoku, temanku seperti ini loh. Nah, itu saat seperti itu saya sedang berbicara tentang diri saya sendiri. Saya mencoba melihat kamuflase ya. Kamuflase. Diri sendiri. Karena malu. Berharap mendapatkan solusi. Solusi, ya. Oh gitu. Tapi itu jangan ditiru sih. Jangan ditiru. Bahaya. Ya, oke, baik. Jadi tetap pada koridor tanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Jadi nggak asal main dengan mengkamuflasekan orang lain dan kita nggak tahu ketika membicarakan orang lain apa yang akan terjadi. Iya nih asli. Pak Asti kayaknya sudah mau ngomong lagi. Iya. Oke, Pak Asti. Halo. Jadi saya kena ini nanti. Iya, Pak Asti. Sudah glowing ya. Halo, Pak Banu. Suka beranalog. Kayaknya Pak Banu suka beranalogi. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan ya Pak Dita ya. Iya makanya. Hati kalau ngobrol sama Pak Banu. Jadi tadi Pak Sugeng juga solusinya untuk mengatasi kejenuhan seperti itu. Dan yang pasti supaya kita tidak imun kita juga naik. Kalau saya tuh istilahnya begini, baca berita yang positif aja. Kalau kita keseringan membaca yang negatif, misalnya memang pertumbuhan misalnya corona dan sebagainya selalu naik dan sebagainya membuat kita khawatir kan. Nah, kalau kita seperti itu kan imun kita kadang-kadang ikut turun. Jadi meskipun itu memang ada beritanya, oke, kita selalu membelokkan dan kita ngambil berita-berita yang positifnya aja. Dari situ kita istilahnya imun kita bisa naik dan kita bisa supaya kita tidak terperangkap pada si corona itu. Yang obrolan yang seperti Nathan bilang tadi juga adopsi janen ya, berkaitan dengan timing waktu dan sebagainya. Orang yang tepat ya memang harus begitu ya. Seperti halnya kalau misalnya kita go west ya Pak Dita, ini istilahnya kalau kita go west. Kita kan ke go west ya Pak Dita ya. Kita iya. Nanti kalau kita ke Serpong ke Panjanatan, kita naik taksi sampai sana baru kita goes. Iya benar, ya. Ya emang itu diperlukan juga ketika kita harus sharing dengan orang lain dan sebagainya. Dan kalau kita misalnya sharing dengan orang lain, kadang-kadang kita bukan supaya kita juga tidak bosan, tidak terperangkap dengan situasi yang seperti ini. Yang kita sharingkan itu juga istilahnya yang seger-seger, yang enak-enak, yang seperti itu. Misalnya kalau Pak Sugeng misalnya suka masak, yang tadi dibilang seperti itu. Nah, kalau kita juga kadang-kadang kalau di grup itu ya, di grup dimanapun yang berada itu kita biasanya juga gitu. Yang kita sharingkan itu hal-hal yang menarik. Nanti kalau misalnya setelah pandemi selesai, kita akan pergi ke sini. Kita sudah membayangkan dulu yang enak-enak. Nah, istilahnya kita seperti itu, atau kita bisa melihat mengunjungi, sekarang kan ada kunjungan virtual. Kalau Pak Dita, Pak Banu bisa ini kan, kita bisa ada kunjungan museum virtual, kita bisa ada kunjungan itu, kita bisa lihat juga di situ. Memang juga melakukan hal yang kita senangi ini juga yang penting. Salah satunya goes tadi ya Pak Dita ya. Meskipun kita seminggu sekali istilahnya kita bersama-sama, tapi itu juga imun kita jadi naik. Ini bukan analogi ya Pak Banu ya. Siap. Ini guru bahasa Indonesia ini. Tapi menarik yang disampaikan Pak Asti tentang berita-berita positif. Gimana tuh? Karena itu memberikan harapan setidaknya. Misalnya kita membaca berita tentang di negara ini. Iya benar. Sudah ada kesembuhan dan lain sebagainya. Kalau kita itu yang hanya membaca sesuatu yang negatif terus, itu membuat kita kan jadi khawatir mau tidak mau. Seperti Pak Duta yang sudah alami sendiri, paling tidak di awal-awal itu kan buat kita seperti itu, sehingga akhirnya imun dan berkali kalau kita baca ataupun informasi itu memang ada, tapi kalau sebisa mungkin kita nggak usah mendengarkan atau paling tidak mendengarkan sambil lalu, itu
Saya pikir yang positif saja lah kita ngambilnya supaya kita imun kita. Ya, ini menunjukkan bahwa berita negatif maupun positif itu ada apa namanya manfaatnya. Berita yang bersih negatif itu sebagai warning kita agar kita tetap berhati-hati, dan berita positif itu untuk menjaga harapan kita bahwa ini semua pasti akan berlalu. Keren memang saya ini. Saya bisa dapatkan sesuatu dari Bapak. Berarti kita positif dan negatif, ya kan? Jadi gini, kurang berita negatif atau kurang berita negatif itu sama gitu artinya. Iya, sama. Jadi kita ini sebenarnya kurang berita negatif sama dengan kurang berita positif. Iya. Jadi kita tuh butuh keduanya. Gitu. Butuh keduanya. Butuh keduanya untuk membalance gitu ya. Untuk membalance supaya kita bisa tetap aware. Iya, benar. Kita tetap menjaga diri dengan baik gitu ya. Jadi nggak terus selalu saya udahlah nggak mau nonton TV. Gitu ya. Padahal kita juga butuh penguatan dari berita-berita positif gitu ya. Oh, ternyata sudah ada kesembuhan. Ternyata sudah ada obat atau apapun itu terkait tugas yang ada. Oke, baik. Nah, ini menarik nih. Nah, saya mau tanya Pak Sugeng nih. Oke. Ya, Pak Sugeng. Saya menarik nih karena Pak Banu mengeluarkan statement yang bagus nih. Iya. Gini, berita negatif kurang berita negatif sama dengan kurang berita positif. Artinya keduanya ini balance. Lalu yang saya mau tanyakan adalah, pernah nggak Pak Sugeng itu merasa kurang stres? Jadi butuh stres nih. Kurang stres, butuh stres. Wah, ini saya baru dengar juga sebenarnya Pak Sugeng. Iya. Saya nggak di brief tadi. Stres gitu. Ini nggak apa-apa. Yuk. Karena ketika kita mendengar berita negatif, kita juga butuh berita positif. Iya, benar. Nah, karena kalau kita kebanyakan stres, ya kan, akhirnya kita menjadi karena tekanan banyak, akhirnya berlebihan dan akan menimbulkan stres. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak merasa kurang stres? Merasa butuh tantangan, butuh tekanan? Jawa nih, Pak Sugeng ya. Iya. Nah, mengelola waktu. Gini Pak dan teman-teman, saya itu kebetulan orangnya kalau dibilang nggak kenal capek ya walaupun ya secara manusiawi pasti capek, tetapi begini, saya sudah terbiasa dengan rutinitas yang padat jadwal gitu loh. Nah, ketika saya punya banyak waktu luang, itu saya justru merasa kehilangan banyak waktu. Betul loh. Jadi habis ini mau ngapain kok waktunya masih banyak gitu. Tapi ya mungkin beberapa di antaranya akhir-akhir ini pernah ngalamin kayak begitu. Makanya saya butuh tantangan yang lebih misalnya kayak begitu. Itu kalau menurut saya seperti itu, mirip-mirip dengan berita negatif dan positif tadi, butuh tantangan, sesuatu yang memang membuat kita menjadi terpacu, tetapi dalam hal yang lebih positif gitu loh. Ya. Kalau kita tidak punya banyak kegiatan, aktivitas atau aktivitasnya itu saja, ya memang kemudian butuh stres yang positif. Artinya tekanan yang memang menantang kita untuk maju gitu loh. Maju kita itu. Stres positif seperti itu menurut saya. Berarti, nah ini saya mau tanya Pak Asti nih. Pasti. Nah, pasti. Saya mau tanya. Kenapa nggak Pak Sugeng aja sekalian di situ? Pak Sugeng tadi nggak bilang stres positif itu gimana coba? Pak Sugeng ini hebat sekali loh. Ini tadi tuh munculnya dari Pak Asti dan Pak Banu nih, makanya saya mau tapi ini saya nih Pak Asti. Setuju nggak nih Pak, kalau bisa dikatakan kurang stres atau kelebihan stres? Kita harus balance ya, harus seimbang. Ya, karena misalnya seperti ini, ya berita negatif itu ada, itu untuk seperti yang dibilang tadi adalah untuk mewarning kita. Untuk supaya kita lebih berhati-hati, ya untuk lebih berhati-hati seperti itu. Tapi dengan berita positif itu menjadi kita lebih terpacu, lebih semangat
dan kita masih tetap apalagi kita ada harapan di situ. Tapi kalau kita ibaratnya orang Jawa bilang kalau misalnya beritanya negatif itu kita kemudian kayak ngelokro gitu loh, kayak khawatir, ya kan? Waduh, di sana udah tinggi, di sana tinggi, ini jangan-jangan, nah akhirnya kan stres kan? Iya benar. Ya, kemudian ketika kita memberikan ya meskipun ini belum terjadi, tapi misalnya di London sedang ditemukan atau paling tidak proses penemuan dan sebagainya untuk berkaitan dengan virus atau apa yang sudah kesembuhan yang semakin banyak atau apapun yang berita yang positif. Nah ini paling tidak kita ada semangat, ya ada semangat di situ, usaha para yang bergelut di dunia kesehatan dan sebagainya itu paling tidak kita memberikan bagi kita itu ya harapan, ada harapan, tidak ngelopro lagi, tidak patah semangat seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak stres, ya perlu keseimbangan karena kalau misalnya kita juga kalau terlalu kita mengagungkan yang berita positif itu tadi, kita lupa kan sebenarnya kita itu dalam kondisi yang masih seperti ini, kondisinya itu kita masih negatif misalnya seperti itu. Tapi kalau kita dengan berita negatif membuat kita juga tidak bisa bergerak seperti itu. Sedang skripsi, ya udahlah, udah mau sidang ya udah. Sedang aja. Padahal kan itu perlu persiapan, perlu motivasi yang tinggi agar bisa menampilkan yang terbaik. Lalu apa yang terjadi? Saya tuh sampai tanya ke senior saya, sidang skripsi itu semenyeramkan apa? Biar saya takut, biar saya berusaha. Siapa penunggunya? Iya. Gitu ya. Ternyata balance itu sangat dibutuhkan. Artinya kekurangan stres sama dengan kelebihan stres. Ya. Artinya apa? Sebuah kejenuhan bisa menumbuhkan sesuatu yang baru. Ya. Sebuah kejenuhan ternyata menimbulkan kreativitas yang baru, inisiatif yang baru, ide-ide yang baru. Ya kan, pengembangan hobi. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana supaya kita tetap bisa berkualitas, yaitu bagaimana mengelola stres dengan baik dan bersahabat dengan stres. Karena stres itu ada di sekeliling kita sehari-hari. Mau tidak mau kita perlu mengelola dengan baik. Ya, karena kalau enggak ya gimana? Ketemu setiap hari. Benar, seperti Danen berusaha untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan. Nathan juga kegiatan yang lain. Itu dalam rangka dia mengelola stresnya gitu ya. Pak Sugeng touring, pasti dengan sepedanya dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi stres adalah sahabat terbaik karena bisa meningkatkan kualitas hidup kita dengan cara pengelolaan yang baik. Iya. Oh gitu. Ya, oke. Kita sudah ada di akhir. Oh, sebentar. Ini Pak Jangan Banu. Buru-buru Pak Dita. Ada apa lagi Pak Banu? Tadi Pak Hasti sempat menyinggung agar harapan tetap terjaga, itu membuat angan-angan tuh. Setelah pandemi ini mau ngapain, mau kemana. Nah sekarang kalau Pak Dita saya udah sering dengar. Saya mau dengar dari teman-teman, dari Danen, dari Nathan. Nih siapa dulu? Danen dulu. Ya Pak, gimana? Ya, harapan kamu nih setelah pandemi ini kamu mau ngapain, mau kemana, mau pergi kah atau mau hal apa yang ingin kamu lakukan ya? Saya sih udah ada project buat kedepannya setelah pandemi. Saya tahu saya mau bakal ngapain. Saya udah diskusi sama sahabat-sahabat saya udah tahu harus ngapain Pak. Itu salah satu melampiaskan kejenuhan selama inilah Pak. Oke. Salah satu cara. Dalam bidang apa itu? Dalam bidang ya mungkin nanti projectnya kalau sudah jadi bisa dilihat lah Pak nanti Pak. Kejutan ya berarti ya, kejutan ya? Iya Pak. Oke, keren. Tetap positif dan bertanggung jawab. Iya tetap Pak. Ya, pasti jelas dong. Oke, sekarang Nathan ya. Oke. Nathan. Ya Pak. Yo, apa nih? Kalau tadi Danan kan setelah pandemi dia sudah punya project nih sama teman-teman. Nah, kalau kamu nih apa nih? Setelah pandemi ini kamu mau ngapain? Waduh, saya mah kemana aja Pak. Yang penting happy Pak. Udah bosen soalnya Pak di sini terus Pak.
Jadi langsung keluar. Kalau dia dari tadi senyum-senyum terus. Iya, Pak. Udah lama sih, Pak. Kependem terus di rumah. Jadi keluar kemana aja yang penting happy, let's go, Pak. Oke. Gimana nih? Mau dengar dari Pak Sugeng? Perlu dong. Oke. Perlu dong biar balance. Oh, biar balance. Jadi ada murid, biar balance. ada guru-gurunya. Iya, biar balance. Pak Sugeng. Ayo Pak Sugeng, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Setelah pandemi mau apa? Saya ini punya kontrak dengan yayasan. Yang penting saya harus kuliah selesai. Ya, nah itu supaya kita kuliah online terus, ngajar online terus. Nah, kita ada variasinya. Tapi itu kan harus ya, artinya apapun yang terjadi ya tetap harus menyelesaikan kuliah gitu loh. Tetapi setelah pandemi selesai, saya kira mengelola waktu lagi secara lebih baik dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berbulan-bulan ini ada, tentu menjadi tantangan baru bagi saya, ya kan? Ya. Juga bagi teman-teman kan menurut saya. Ini kan pasti akan, tadi Pater Provinsial mengatakan bahwa pandemi ini akan membawa sebuah kebiasaan baru, sebuah apa ya, tradisi-tradisi baru yang memang akan berubah dari sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita siasati. Ada hal yang memang perlu dicapai dalam jangkauan jarak yang lebih jauh, oke. Tetapi yang dekat sekali kita rangkul adalah kebiasaan kita yang baru ini, menyiasati new normal ini, tentu menjadi bagian yang penting supaya rencana-rencana ke depan menjadi semakin tertata dengan lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, itu tadi Pak Sugeng. Harapan yang memang terkait dengan tanggung jawab. Dengan tanggung jawab. Yang harus diselesaikan. Kemudian dengan sesuatu yang baru juga. Iya. Nah, sekarang kita ke pencetusnya tadi. Harapan-harapan setelah pandemi. Yang selalu mengatakan bahasa Indonesia setelah ini mau ke Bali. Nah, ini Pak Hasti nih. Yuk, Pak Hasti nih, apa ya? Ya, yang pasti kita sekarang harus harapan kita ya, atau harapan saya sendiri, kalau untuk setelah ini mau apa, setelah ini paling tidak kita memang harus melakukan kebiasaan yang sekarang ini 5-6 bulan ini kita terjadi, paling tidak itu harus kita lakukan. Dan itu kita tidak bisa sekarang kita kebalik sebelum masa belum ada pandemi, itu yang pasti. Jadi pasti kita akan melakukan kebiasaan itu mau tidak mau. Kemudian yang kedua, seperti Nathan melepaskan diri dari kungkungan. Nah, kalau Nathan itu juga yang penting happy kan Nat ya. Nah, itu kita juga happy. Yang penting kita juga udah dijanjikan sama Pak Banu, Nathan katanya untuk bahasa Indonesia itu rapatnya mau kemana, ke Bali ya Pak Banu ya. Ya itu gagasannya, gagasannya Pak, itu katanya kita sambil refreshing ya, sambil happy. Nah, itu adalah untuk harapannya ya. Tapi harapannya paling tidak yang pertama dulu adalah harapan kita itu sudah bebas dulu dari pandemi ini. Itu harapan karena bebas dan kita tidak ada kekhawatiran lagi itu, dan paling tidak kita akan membawa kebiasaan seperti tadi Pak Sugeng juga sudah berikan dikatakan sebelumnya, bahwa kita harus ya paling tidak itu dengan tradisi atau dengan kebiasaan ini kita tidak bisa sekarang kembali lagi ke kebiasaan seperti yang dulu. Ya, kita sekarang dengan kebiasaan. Nah, ini makanya namanya adalah new normal. Kemarin juga normal, tapi sekarang lebih baru lagi dari segi sosialisasi sosial dengan orang lain. Kita pasti juga tidak akan bisa sama dengan seperti yang dulu, tapi kita tidak mengurangi kebersamaan dengan orang lain dan sebagainya. Dan pasti juga yang pasti harapannya tetap sehat ya, tetap sehat.
bisa mengelola stres katanya, tapi lebih senang kalau tidak ada stres ya. Lebih senang kalau tidak ada stres ya. Oh, karena gini loh Pak. Coba bayangin, balik lagi. Coba bayangin, pasti di rumah semua sudah tersedia. Iya. Makanya untuk harapannya kan kalau bisa tidak ada stres kan, tidak ada situasi yang seperti ini lagi. Iya. Harapannya ke depannya. Karena harapannya sebab stres itu seperti tadi yang dikatakan ya, stres itu justru pemicu-pemicu supaya kita bisa lebih semangat lagi, bisa lebih kreatif lagi, gitu kan? Bisa dibayangkan nih di rumah semuanya sudah tersedia ya, apa-apa ada gitu. Ya. Sama kelamaan yang terjadi adalah bosan lagi, jenuh lagi. Stres Pak. Nah, itu kan kalau saya lebih pada tekanan-tekanannya saja, bukan lebih efeknya menjadi stres dan sebagainya. Ya. Kalau saya lebih pada itu tekanan, karena itu kan membuat kalau membuat apa ya namanya, adrenalin. Nah, adrenalin ya, membuat adrenalinnya itu tekanan-tekanan itu, tapi efeknya, nah ini, tapi kita makanya memilih supaya tidak menjadi stres dan sebagainya, itu aja. Yang penting tetap sehat itu, ya. Nathan, Danen, dan teman-teman yang ada di sini juga itu harapannya. Oke, baik Pak Banu. Ya. Kita sudah sampai di penghujung acara ya. Iya. Dan kita sudah banyak sekali dapat. Tapi luar biasa bahwa stres itu ternyata dibutuhkan. Stres dibutuhkan satu. Untuk apa? Untuk supaya kita tetap semangat. Tetap berkualitas. Nah, dan ternyata stres itu sahabat yang terbaik. Iya. Selama kita bisa mengelolanya dengan baik. Nah, terus kalau terjadi stres, ada tekanan, berarti bagaimana mengelolanya? Sikapi dengan positif. Dengan sikap positif. Supaya semangat itu jadi muncul dan tetap terjaga lagi. Supaya kreativitasnya muncul, idenya baru muncul. Gitu. Oke, baik. Untuk closing, Pak Banu ada yang disampaikan? Oke, dari saya, nanti dari Pak Dita ya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, baik teman-teman dari Bapak Ibu Guru maupun teman-teman kanisian, tetap jaga mood, kelola stresnya dengan baik, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Dari saya. Tetap bergembira. Oke, baik, mungkin bisa ditampilkan semuanya, Pak Sugeng, Pak Asti, Nathan, Danen, kayak kita tuh ternyata banyak gitu loh. Enggak sendirian gitu. Nah, oke. Mungkin ada satu kalimat masing-masing ya. Boleh? Dah, untuk closingnya satu kalimat dari masing-masing supaya kita lebih kuat lagi. Yang sudah siap dari tadi, Nathan. Nathan. Saya, Pak. Ya. Nathan siapa? Jadi kalau menurut saya ini, pandemi ini bukan halangan buat kita semua, Pak. Kita sendirilah yang harus kreatif mencari cara gimana membuat diri kita sendiri itu nyaman. Karena di pandemi seperti ini, happy is the key. Oke, happy is the king. Keren. Danen. The key. Key apa king? Key. Happy is the key. Right? Kunci ya, Pak. Oke. Kunci. Jadi happy is the key. Yo, Danen. Maaf, bahasa Inggris saya jelek banget. Belum, saya diam saja. Kalau bahasa Inggris saya jelek banget. Saya diam saja. Yo, Danen. Di pandemi ini kita bisa juga seperti yang dikatakan Nathan, kita harus lebih kreatif lagi. Kita punya banyak bakat tapi sebenarnya terpendam aja selama ini. Kita bisa mengembangkan bakat itu agar kita ke depannya tidak jenuh. Kalau jenuh, nonton aja podcast ini. Oke. Boleh. Episode berikutnya ya. Pak Sugeng. Oke, baik. Terima kasih Pak Dita dan teman-teman. Dari apa yang kita bicarakan, saya menyampaikan satu hal. Kita belajar untuk bersinergi dengan keadaan.
bersinergi itu artinya kita bisa survive dengan situasi apapun. Jadi bukan hanya kalau saya senang di alam, di hutan, bukan hanya survive di hutan, tapi survive juga di dalam situasi yang nyata hidup kita seperti ini. Itu menjadi bagian dari hal yang penting untuk kedepannya. Terima kasih. Mantap, Mas Sugeng. Terakhir nih. Apa langsung closing aja? Iya. Saya nggak diajak ke Bali. Ini kayaknya emang harus closing aja langsung. Saya tutup dengan doa ya. Yang penting saya ikut ke Bali ya Pak. Itu ada khawatir ada di peta itu Bali masih ada. Silakan Pak Asti. Ya Pak Asti. Kalau kita saya mah jalani, tekuni dan lakui yang penting dengan hati. Oke. Jalani, tekuni dengan hati. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Asti, Danen, Nathan untuk obrolan kita pada sore hari ini. Ya. Kita tunggu di obrolan-obrolan kita berikutnya dengan tema-tema yang tentunya lebih menarik lagi. Informatif, supaya kita lebih pintar lagi. Harapannya seperti itu. Oke, dari kami Cerita Kita Bersama Podcast, saya Dita, saya Banu, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tetap bergembira. Oke, selamat sore.